Selamat sore Pak Heri dan Pak Samuel. Selamat sore. Gimana kabarnya? Apa? Ya, akhirnya kita bisa ketemu ya, meskipun bermasker dan tetap menjaga jarak. Sudah hampir 5 bulan dari bulan Maret kita jarang ketemu. Ministerium juga pakai aplikasi Zoom gitu nih. Nah, paling tidak ini lah mau ngobrol-ngobrol. Selama 5 bulan terakhir ini kan banyak perubahan-perubahan terjadi, masuk dalam kehidupan bergereja, juga kehidupan ya secara pribadi, kita sebagai pendeta, sebagai gembala di tengah jemaat. Nah, mungkin menarik untuk menggali kira-kira percikan-percikan refleksi apa sih di tengah pandemi yang sudah berlangsung selama 5 bulan ini, dan nampaknya ujungnya belum nampak jelas gitu, meskipun sudah ada uji coba vaksin, bahkan itu sudah dilakukan di Indonesia. Tapi paling tidak kita memaknai kondisi ini, dan menarik tentunya mendengar dari sisi Pak Heri dan juga Pak Samuel gitu ya, pendeta jemaat di Bekasi dan di Pondok Gede. Nah, mungkin bisa dimulai dari Pak Heri atau Pak Samuel? Enggak, yang sepuh dulu. Pak Samuel, silakan Pak. Apa yang selama ini dikerjakan dan refleksinya apa Pak? Ya, saya merasa atau melihat bahwa dengan pandemi ini Tuhan benar-benar sedang menjadikan segala sesuatu baru. Ada banyak hal baru yang harus dihadapi dan dijalani oleh orang-orang percaya, baik sebagai pendeta maupun jemaat. Ya. Kebiasaan-kebiasaan baru, kreativitas baru itu muncul di tengah-tengah kondisi seperti ini. Jadi sesuatu yang baru memang tidak selalu enak, tidak selalu mudah untuk diterima. Tetapi luar biasanya adalah saya justru melihat jemaat yang luar biasa tangguh menghadapi sesuatu yang baru yang tidak sepenuhnya menyenangkan ini. Jadi optimisme jemaat itu luar biasa. Meskipun kondisi sulit, tetapi di grup-grup WA gereja itu yang dibicarakan tentang pengharapan, tentang keyakinan, tentang penyertaan Tuhan yang akan memampukan mereka menghadapi pandemi ini. Padahal semua belum tahu kapan akan berakhir, atau apakah ini akan berakhir atau tidak, bahkan tidak jelas. Jadi mereka saling menguatkan satu sama lain, berkirim renungan setiap hari, menunjukkan sikap saling mendukung dan sebagainya. Bahkan sangat jarang saya membaca keluh kesah dari umat Tuhan di dalam percakapan media sosial itu. Jadi para teolog juga mulai berefleksi dengan lebih sungguh-sungguh terhadap keadaan ini, memberi pandangan-pandangan teologis, perenungan-perenungan dan sebagainya. Kreativitas jemaat juga luar biasa. Banyak relawan yang dengan sukacita menyumbangkan apa yang bisa disumbangkan oleh mereka. Yang mempunyai talenta dalam bidang media, mereka mencari cara bagaimana supaya gereja tetap bisa berlangsung, tetap bisa melayani, tetap bisa melakukan tugas panggilannya di tengah-tengah keterbatasan ini. Kemudian kerelaan jemaat untuk saling tolong-menolong juga tinggi ya. Kreativitas jemaat untuk bertahan hidup dan dalam bentuk-bentuk pelayanan semakin luar biasa. Kalau dulu diakonia, kesaksian pelayanan itu selalu mendapat sorotan karena porsinya kecil di dalam jemaat,
sekarang ini gereja-gereja justru berlomba-lomba mengalihkan atau menjadikan diakonia kesaksian pelayanan itu sebagai fokus pelayanan yang paling menarik bagi jemaat. Jadi di tengah-tengah Tuhan menjadikan segala sesuatu baru ini, jemaat juga diberi kekuatan untuk menjalaninya dengan cara yang sangat bijaksana dan dengan semangat. Itu mungkin yang paling kuat dalam refleksi dan perenungan saya melihat kondisi sejak bulan Maret sampai sekarang. Suasananya tetap optimis, tetap kreatif, dan terus berpengharapan nih Pak Iya. di sana ya. Itu luar biasa sekali. Baik, ada lagi Pak Samuel. Oke. Ya, jadi di sini nampak sekarang bahwa jemaat itu ternyata cukup teruji dalam keadaan sulit. Firman-firman Tuhan atau khotbah-khotbah yang selama ini mereka dengar ternyata tidak lalu begitu saja. Sedangkan kadangkala saya sebagai pendeta itu punya pikiran apakah firman Tuhan yang diperdengarkan kepada jemaat itu tertanam atau tidak. Tapi ternyata kondisi sekarang ini menunjukkan bahwa mereka luar biasa berpegang pada firman Tuhan itu. Jadi tidak sia-sia pemberitaan firman Tuhan yang selama ini mereka terima dan ditebarkan oleh para pelayan jemaat. Berarti bukan cuma perumpamaannya, ilustrasinya gitu ya Pak. Pak Sam pernah cerita itu ya. Tapi pengajarannya, pengajaran dari firman itu luar biasa. Baik, terima kasih Pak Sam. Pak Heri, ini menarik pasti. Monggo. Iya, sama dengan Pak Samuel, artinya bahwa ini sesuatu yang sama sekali baru kan itu. Dan yang menarik bahwa adrenalin rohani dari jemaat itu seperti tergali potensi semuanya gitu. Baik secara diakonia yang mungkin kita selama ini tidak terlalu fokus, sekarang mau nggak mau menjadi prime ministry ya, pelayanan utama. Program anggaran setahun ini menjadi berubah sedemikian ketika kemudian kita menghadapi pandemi ini. Diakonia kepada umat maupun kepada masyarakat itu menjadi sesuatu yang adrenalinnya menjadi lebih besar. Lalu juga kemudian pelayanan pembinaan online itu juga umat berjuang luar biasa mempersembahkan yang terbaik meskipun dalam keterbatasan. Nah, yang menarik bahwa mungkin komunitas-komunitas yang selama ini agak kurang terperhatikan secara sungguh-sungguh di gereja menjadi utama, yaitu tim multimedia. Mereka menjadi garda depan sehingga mereka menjadi perlu mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Mereka itu bukan hanya ngerekam Mas, tapi ngedit, begadang segala macam, sehingga kemudian komunitas-komunitas yang ada itu bisa muncul dan kemudian mendapat apresiasi. Itu yang segala sesuatu menjadi baru. Jadi potensi-potensi yang belum muncul sekarang menjadi muncul luar biasa. Lalu kemudian keterikatan satu sama lain untuk selalu menolong luar biasa. Bukan hanya antar warga ya, tapi dengan masyarakat, dengan komunitas lain. Nah, kaitan dengan tadi Pak Samuel mengatakan ini sesuatu yang baru. Ini memang ada banyak pandangan di jemaat juga masyarakat ya. Jadi kebanyakan memang berharap agar yang baru ini juga jangan terus menerus gitu ya, artinya suatu ketika ya selesai dengan adanya vaksin, kemudian kembali ke normal seperti semula gitu ya. Jadi new normal itu ya baru sih, tapi jangan lama-lama gitu. Nah pertanyaannya adalah karena kita nggak tahu sampai kapan kan vaksinnya, dan refleksi yang menarik daripada kita diam saja menunggu vaksin dan tidak melakukan apa-apa, lebih baik kita mencoba mencari makna apa yang bisa kita lakukan selama vaksin itu belum muncul, entah itu tahun depan atau kapan. Bagaimana kita memaknai kekinian yang sekarang kita alami, itu mungkin lebih menarik. Ya syukur nanti kalau vaksinnya itu ada, kalau enggak ya kita sudah siap menghadapi adaptasi dengan situasi yang baru. Seperti pada waktu Israel dulu kan
pembuangan itu kan dijanjikan 70 tahun lagi nanti akan kembali ke Israel. Nah, selama 70 tahun ngapain kan perlu diberi makna. Usahakanlah kesejahteraan kota dan seterusnya. Jadi sesuatu makna yang kita bersama-sama lakukan. Nah, dari istilahnya blessing in disguise itu kan sudah disebutkan Pak Samuel tadi, menjadi lebih potensi lebih keluar, kemudian firman itu menjadi pegangan betul, lalu kemudian saling tolong menolong, itu kan sesuatu yang memberi makna baru. Nah, mungkin juga mencoba untuk melihat ini ya Mas ya, kondisi iso ibadah bareng-bareng nang gereja saiki kan kangelan, dan itu kan sesuatu yang menghancurkan penghayatan persekutuan. Sekarang itu malah suruh berjarak, nek wong loro malah wedi. Nah, akhirnya kan di mana letak persekutuan di masa new normal. Nah, tapi kita bisa maknai dengan sesuatu yang baru kan, hasrat, desire gitu ya, kerinduan, rasa kangen, sehingga kemudian bisa ditumpahkan lewat Zoom, pertemuan-pertemuan media itu sebenarnya meskipun dalam keterbatasan tatap muka atau semacam media, tapi semangat bersekutu itu kan masih tetap ada. Dan justru kayak kita punya pacar lama gak ketemu dan pengen kangen, semakin kangen itu, nah ini sebenarnya adalah esensi dari persekutuan, yaitu rasa kangen bersama. Itu yang perlu dipelihara. Nah itu mungkin itu dulu Mas. Nah, ini Pak Eri, Pak Sam, luar biasa. Ternyata saya percaya ini masih banyak sebenarnya kalau kita gali ya, bisa beberapa jam gitu. Nah, nanti kita lanjutkan. Jadi mungkin kita bisa pakai Zoom, dan kan kita tidak mungkin bisa ketemu terus gitu ya. Ini setelah hampir 5 bulan tidak ketemu, kita janjian ketemu gitu ya, ngobrol-ngobrol. Nah, nanti kita lanjutkan, bisa lewat aplikasi Zoom atau yang lain. Nanti kita rekam, dan ini bisa jadi apa ya? Dia ngobrol-ngobrol, tapi kalau ini bermanfaat, bermakna, nanti bisa dilihat, didengar juga oleh teman-teman, juga oleh jemaat. Nah, tadi sebelumnya untuk mengakhiri ini kita nyanyi Pak Sam. Dia menunggu